Halo, jumpa lagi di seri belajar ArchiCAD. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan yang baik. Pada kesempatan ini saya akan membuat satu tips dan trik ya untuk teman-teman sekalian pengguna ArchiCAD. Oke, jadi tips dan trik pertama ini saya rasa sangat penting ya untuk teman-teman sekalian yang sudah menggunakan software BIM ya, apalagi yang menggunakan ArchiCAD. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita mengeluarkan volume plesteran, pasangan bata, acian, dan cat ya, pengecatan. Jadi kalau kita lihat hampir semua software yang BIM ya, khusus software BIM untuk arsitektur, itu rata-rata ya seperti ini ya. Penggambaran dindingnya itu naik sampai ke bawah lantai ya, dan plesterannya juga ikut sampai ke atas ya, sampai di bawah plat lantai. Begitu juga catnya ya. Nah, mau software apa, mau SketchUp, Revit ya, semua seperti ini. Nah, bagaimana dengan mengeluarkan volumenya, volume plesteran dan volume cat, juga acian. Kalau seperti ini modelnya, padahal rata-rata di lapangan atau pada saat pelaksanaan itu cuma sampai di bawah plafon. Masa di kolong ini kita cat lagi? Kan tidak mungkin kan? Juga itu plesteran biasanya cuma sampai di sini saja, di atas ini pasangan bata saja. Nah, bagaimana kita membuatnya di ArchiCAD ya? Karena ini sangat penting berkaitan dengan take off quantity atau volume ya. Nah, ada beberapa orang itu masih menggunakan gambarnya seperti ini, tetapi ketika keluarkan volume, mereka hitung lagi secara manual, keluarkan lagi volume cat dan volume plesteran. Nah, buat apa kalau sudah pakai BIM ya, tapi volume dinding plesteran masih dihitung secara manual? Kan lucu ya. Atau mereka hitung saja yang sudah ada di dalam, yang sudah ada, bahkan seperti ini yang di bawah plafon pun dihitung sebagai plesteran dan cat. Kan volumenya over ya. Kalau saya sebagai owner pasti saya akan komplain ya. Volumenya pasti menguntungkan kontraktor, karena pada saat pelaksanaan pasti mereka plesternya sampai di bawah plafon saja. Ini plafonnya ya. Dan catnya pasti mereka tidak cat sampai di dalam plafon. Nah, bagaimana caranya kita supaya kita akurat dalam menggunakan BIM? Nah, karena di banyak software saya rasa kurang bisa ya, belum bisa, kecuali di ArchiCAD. Nah, di ArchiCAD seperti ini. Jadi kalau ada beberapa orang bertanya pada saya, Bang, bagaimana Abang pakai software apa saja untuk project DED? Jadi saya bukan fanatik software ya, saya pengguna software. Jadi tergantung kebutuhan saya. Jadi umpama kalau pekerjaan itu arsitektur, ya saya akan menggunakan software yang tepat seperti ArchiCAD, karena dinding-dinding ini kita bisa volumenya lebih akurat. Kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan struktur, maka saya ada dua kemungkinan. Saya gambarnya di Revit, struktur di Revit, atau di Tekla struktur. Nah, begitu juga kalau interior. Kalau interior saya gambar di ArchiCAD atau saya gambar di SketchUp. Jadi tergantung kebutuhan dan tingkat kerumitan ya proyek tersebut. Tapi untuk masalah mendasar ini ya, seperti ini, mengeluarkan volume ini saya rasa lebih bagus di ArchiCAD ya. Nah, contoh seperti ini ya, ini dinding ini dengan mudah saya bisa keluarkan ya. Seperti ini ya. Saya langsung aja keluarkan sini. Nah, saya pakai ini bata merah ya, bata merah. Nah, otomatis seperti ini. Nah, tapi plesternya saya mau dipaskan sampai ke bawah plafon. Jadi saya sisa ukur saja di sini kan. Saya sisa ukur saja dari sini tingginya berapa? Ini ya. Sampai sini 3,52. Ini saya klik
Nah, saya gantinya di sini 3,52. Oke, selesai. Jadi nanti di volumenya juga akan keluar ya. Volumenya ini juga akan akurat ya. Plester, bata merah, bata ringan ya, akan keluar seperti ini ya. Bahkan kita mau rapi lagi ya, kita tambah di sini ya. Saya tambah di sini home story ya. Ini saya taruhnya di atas ya. Ya. Dan saya mulai startnya dari sini. Jadi kalau kita lihat ya, lantai 1 pasangan bata merah ya, seperti ini. Jadi volumenya akan akurat. Kita mau kan seperti ini kan, ada plesteran interior, plesteran eksterior, cat dinding eksterior, cat dinding interior, volume areanya ya, meter perseginya, ini meter persegi ya, ini kubik ya. Nah, jadi rapinya seperti ini. Jadi volumenya tidak kita hitung lagi, atau kalau biasa pakai Revit dibawa ke Navisworks. Jadi Navisworks ya, itu struktur arsitektur dicari clash detection-nya, aduh terlalu lama. Padahal kita mau cepat ya. Jadi ada guna apa kita pakai software? Software itu alat bantu supaya kita lebih cepat dalam menggunakannya, membantu kita ya, memangkas waktu ya. Nah, seperti ini. Juga yang di sini. Nah, contoh lagi yang ini ya, ini bata ringan kan? Nah, kita ganti lagi di sini, bata ringan, cari di sini dinding, pilih bata ringan ya. Nah, otomatis dia akan turun. Kalau ada perubahan ini macam ini ya, plafon naik, kita naikkan lagi. Kita setting lagi di sini kan. Jadi otomatis keluar lebar plesteran, tinggi plesteran, bahkan plesteran macam ini ya. Lebar plesteran ini saya ganti umpama jadi 1 cm ya. 10 cm ya. 0,1 ya. Karena saya pakai meter. Nah, ini tebalnya langsung naik sini ya. Ini tebalnya naik, dan pintu otomatis kusennya juga akan otomatis membesar ya. Nah, lihat. Kusennya juga akan otomatis membesarnya. Ini saya suka di Archicad ya. Nah, kalau saya undo ya. Nah, dia kembali. Nah, begitu juga yang di sudut sini ya. Coba kita tes yang di sini ya. Yang sudut ini. Nah, ini kita lihat. Kita ganti ya. Nah, kita pilih bata ringan. Nah, oke. Nah, tapi yang di luarnya saya mau sampai atas. Yang bagian kanan kiri tetap ya, potong plafon. Nah, ini kita bisa klik dindingnya. Kita ganti di sini. Ukurannya 420, berarti kanan 4,2. Nah, otomatis dia naiknya sampai di atas. Apa ini penting? Hal-hal ini penting. Kalau software BIM tidak bisa lakukan ini, terus kita hitung manual lagi, kurangi, aduh, itu saya rasa sangat tidak profesional ya. Buat apa kita pakai BIM kalau volume plesteran itu masih kita hitung secara manual, bahkan kita pakai software lain untuk mendeteksi ya. Nah, apalagi di software Revit atau SketchUp ya, saya rasa agak susah. Tapi di Archicad dengan mudah ya. Oke, sekarang bagaimana cara buatnya? Nah, teman-teman, bagaimana cara buatnya? Pertanyaan kan itu ya. Nah, cara buatnya seperti ini. Ini saya potong dulu, kita bikin di area yang lain ya, supaya jadi contoh bagi teman-teman sekalian. Ini saya bikin di sini aja ya. Bikinnya di sini. Nah, grafiknya saya pakai yang ini aja. Oke ya. Jadi seperti ini.
Bagaimana kita membuatnya? Nah, ini kan seperti ini ya. Jadi kita yang pertama kita harus capture ya. Pakai profil, buka profil. Sudah itu kita capture ini ya. Kita capture. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah itu ini kita tadi pakai bata ringan ya. Kalau kita pakai bata merah berarti kita harus ganti bata merah. Karena posisi kita bata ringan, maka saya pakai bata ringan. Yang berikut, ini saya bikin garis bantu ya. Garis bantu, nah, setinggi berapa? Tadi 3,52 ya. Berarti 3,52. Nah, setinggi ini. Oke. Yang berikut ini plesteran. Plesteran ini eksterior ya. Kalau interior silakan ganti interior. Kalau eksterior atau sisi sebelah kiri kanan eksterior, kiri interior silakan ya. Karena di sini kita punya dua pilihan. Nah, di sini saya turunkan sebatas ini. Ini saya turunkan juga sebatas ini. Oke. Sudah itu baru saya bikin parameternya. Klik di sini, save dulu ya, dia minta save dulu. Oke, kita save. Ini saya namakan dinding latihan 1. Oke, karena saya sudah punya dinding yang sebelumnya, jangan sampai jadi ini cuma latihan. Jadi saya bikin dinding latihan 1. Oke, nah saya bikin lagi di sini new modifier. Ini saya tulis tebal ya, tebal plesteran kiri. Oke, pasangnya di sini. Sini ke sini ditarik naik ya. Oke, saya bikin lagi tinggi plesteran kiri. Ini pasang sini, tarik ya. Oke, saya bikin lagi tebal plesteran kanan. Oke, saya pasang di sini. Nah, satu lagi tinggi plesteran ya, plesteran kanan, plesteran kanan. Oke, pasang lagi di sini ke sini. Oke, kita save. Oke, apply, kita tutup. Nah, sekarang kita lihat karena di sini bata ringan ya. Oke, kita lihat ini dan kita pasang, kita cari ini, kita pilih dinding tadi, dinding latihan ya, sudah ya, langsung masuk dia dinding latihan. Ini dindingnya kita matikan override surface-nya karena surface-nya kita sudah setting di profil, jadi ini harus dimatikan. Nah, hingga jadinya seperti ini, bata ringan. Plesteran sudah terpotong di bawah plafon. Oke, ini juga kita bisa bikin seperti itu. Jadi kita bisa klik di sini, klik profil, pilih di sini ya, latihan 1. Nah, otomatis langsung jadi. Nah, bagaimana kalau kita mau bata merah? Di sini bata merah ya, di atas ini bata merah. Berarti kita harus copy profilnya. Di profil kita buka profil ya, tadi profil latihan 1 ya, cari ini ya. Saya sebenarnya sudah punya di sini, di dinding ini sudah ada. Tapi jangan dibuat di sini karena di sini ini adalah template saya. Karena latihan maka saya buat dia di luar folder ya. Saya cari tadi latihan 1. Bisa juga di sini ya. Latihan. Nah, ini dinding latihan 1. Nah, di sini saya copy new ya.
new, saya tulis dinding latihan 2 bata merah. Oke, saya duplikat. Nah, sudah itu saya edit dalamnya. Nah, isinya ini saya edit memakai bata merah. Save. Yes. Tutup. Oke, nah di sini saya sisa ganti. Ini saya gantinya pakai ini ya. Kalau ini ada bata ringan interior ya. Ada juga bata merah sebenarnya ya. Cuma profilnya itu saya belum buat. Kalau pakai yang ini, tapi tidak ada profilnya. Jadi kita harus masuk di sini, pilih ini ya, bata merah. Nah, tapi tingginya masih bermasalah nih. Kita ukur tingginya. Dari sini sampai di lantai di sini 3,32. Berarti ini nah, sudah ada ya, ini 3,32. Di bawahnya lagi 3, ini 3 ya. 32. Ini juga 32. Oke. Nah, sudah jadi. Kalau di sudut sini ya, juga sama. Kita bisa ini pakai bata merah tadi ya. Bata merah latihan 2 bata merah ya. Nah, kita sisa klik kanannya kita edit ya. Kanannya setinggi dinding ya sampai full, berarti 4,20. Ini ya, kanan ini 4,20, 4,2. Sedangkan ini turun ya 3,32. Nah, jadinya seperti ini. Jadi yang di luar naik sampai plesternya sampai dapat rapat balok. Sedangkan yang ini plesternya cuma sampai di bawah plafon. Nah, kenyataannya seperti ini. Ya, ini yang saya suka dari mengapa saya memakai Archicad untuk gambar-gambar DED dan volume-volume arsitektur. Seperti inilah yang saya suka. Oke ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bereksperimen. Ini tips dan trik saya untuk penggunaan Archicad. Nanti juga saya akan bikin tips dan trik yang lain yang berkaitan dengan pintu ya. Pintu, terus atap baja ringan ya. Volume atap baja ringan ya. Terus begesting ya, begesting kolom ya. Karena kita mengeluarkan begestingnya. Begesting plat ya. Seperti itu. Bahkan ACP seperti ini juga nanti kita belajar buat ya. Ini ACP ya. Oke. Jadi nanti kita dapat volume yang akurat. Oke teman-teman sekalian. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, subscribe ya. Bagikan ke teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman bisa mahir dalam menggunakan Archicad di project teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa.